ahli dari termohon dan pihak pemberi keterangan itu belum kita ketahui apa yang akan terjadi. Tapi mungkin kalau pihak pemohon 1 dan 2 kayaknya pasti akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. Kami sendiri sebagai pihak terkait belum tentu. Kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan, kami akan tanyakan nanti dan diberikan kesempatan itu kami akan lakukan. Kalau tidak ya kami hadir aja dalam sidang hari ini. Prof, ada info nggak dapat skill gitu siapa yang nanti ahli yang bakal bersama? Belum tahu kami. Siapa yang akan dihadirkan sebagai ahli dan sebagai saksi dari KPU dan Bawaslu sampai hari ini itu masih dirahasiakan dan hanya majelis hakim yang tahu. Karena majelis hakim sehari sebelumnya itu sudah diberikan CV para ahli. Sedangkan kami sebagai pihak terkait dan juga mungkin pemohon 1 dan 2 mungkin juga tidak diberikan. Itu untuk menjaga keamanan, untuk menjaga kerahasiaan, supaya orang yang akan menjadi saksi dan ahli itu tidak diintervensi atau mendapat gangguan dari pihak manapun juga. Ya, termohon dalam perkara ini kan sebenarnya KPU, ya. Objek gugatan itu adalah surat keputusan KPU tentang perolehan suara masing-masing dari 3 paslon pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin. Dan kita ketahui bahwa 2 pemohon itu petitumnya sama, minta supaya dibatalkan dan minta supaya Pak Prabowo Gibran itu didiskualifikasi dan diadakan pemungutan suara ulang tanpa Pak Prabowo dan Pak Gibran. Atau ada pemohon lain yang mengatakan bahwa boleh diadakan PSU, Pak Prabowo-nya boleh tampil, Pak Gibran-nya harus diganti dengan calon yang lain. Itu ada petitum seperti itu, dia petitum yang seperti alternatif. Kita simak aja, kita dengar saja apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan dari 2 pemohon ini atau akan menolaknya. Prof, ini kan nanti akan dibahas juga soal sirekap kemungkinan ya, karena KPU juga kemungkinan akan mendatangkan saksi Dan ahli, ya. Nah, dari 02 sendiri, apa yang diharapkan soal KPU terhadap sirekap lagi? Kami sendiri tidak begitu banyak terlibat dalam pembahasan masalah sirekap ini. Karena apa? Karena KPU sendiri tidak menggunakan sirekap. KPU sendiri menggunakan perhitungan manual. Jadi untuk apa kita perdebatkan sirekap ini terlalu panjang? Ya, jadi sedikit aja dikemukakan tidak apa-apa. Tapi kalau terlalu dalam seperti kemarin kita lihat ada ahli dihadirkan, ada saksi dihadirkan khusus membahas sirekap. Itu pun kita tanya beberapa poin nggak bisa jawab. Ya. Yang pertama mengatakan bahwa judul keterangannya itu adalah bahwa sirekap ini adalah saksi bisu kejahatan pemilu 2024. Kita tanya, Anda ini kan ahli IT. Ahli IT meneliti apa? Meneliti perangkat IT-nya ini, software-nya, meneliti safety-nya, dan Anda bisa berkomentar apakah ini potensial untuk digunakan sebagai melakukan kejahatan atau tidak. Atau Anda sendiri memang melakukan ada kejahatan, meneliti ada kejahatan di situ, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah saksi bisu dari sebuah kejahatan. Kan nggak dijawab sama sekali. Yang bisa menjawab ada kejahatan atau tidak kan penyidik, ya, polisi atau jaksa itu bisa. Tapi kalau ahli IT terus mengatakan ini saksi bisu kejahatan kan agak aneh juga. Jadi kita nggak terlalu khawatir dengan hal ini karena seperti apapun perdebatan mengenai sirekap ini pada ujung-ujungnya yang digunakan kan bukan sirekap, yang digunakan adalah perhitungan manual. Jadi buat apa mempersoalkan itu terlalu panjang? Kami besok ya diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli dan saksi. Ahli dan saksi itu semuanya 19 orang. Tapi berapa kami mau gunakan itu belum kita putuskan. Tapi kami sudah mengadakan diskusi dengan para calon ahli dan calon saksi dan baru nanti malam kami akan putuskan.
Dan kalau kami sudah putuskan berarti kami sudah siap betul dan sudah matang seperti apa kesaksiannya dan seperti apa keterangan ahlinya. Dan itu sudah teksnya juga harus kita selesaikan pada malam nanti. Dan mereka yang menjadi ahli dan menjadi saksi juga sudah akan berdiskusi di bidang kita sehingga akhirnya kita siap untuk menghadapi sidang besok. Seperti apa? Ya kami nggak akan bicarakan. Siapa yang dihadirkan kami juga akan sebutkan. Kita tunggu aja besok dan kami yakin bahwa posisi kami yang sebenarnya diuntungkan ya. Oleh karena sebagai pihak terkait kan kami baru belakangan. Kami sudah mendengar saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon 1 dan pemohon 2 dan hari ini akan kami dengarkan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu. Kami kan terakhir. Jadi posisi kita agak diuntungkan. Kita sudah tahu apa yang mereka kemukakan dan kita siap-siap untuk mengcounter apa yang mereka terangkan dalam sidang-sidang kemarin dan juga akan kita simak apa yang perlu kita sikapi terhadap keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh KPU dan Bawaslu pada hari ini. Prof, sekedar penegasan saja Prof. Kalau pihak 01 dan 03 ini kan menyoroti soal Sirekap. Tapi sampai sejauh ini menurut pihak dari 02 bahwa dari forensik saja belum membuktikan. Apakah sejauh ini juga dari pihak 01 03 ini terkait Sirekap ini nggak ada yang bisa membuktikan kalau alat ini memang digunakan sebagai alat dan perhitungan manual tetap dilakukan? Iya. Ada kesamaannya dengan kita meneliti perusahaan itu untung atau rugi. Kan harus dilakukan audit, financial audit secara menyeluruh. Baru sampai pada kesimpulan untuk menghitung laba rugi perusahaan itu. Terhadap satu perangkat IT, itu harus dilakukan satu audit forensik terhadap perangkat IT itu. Dari semua saksi dan ahli yang dihadirkan di persidangan, tidak satu pun pernah melakukan audit forensik. Jadi mereka hanya mengamati, mengambil bagian-bagian tertentu, apalagi saksi yang dihadirkan saksi dari Amerika Serikat. WNI yang di Amerika berkomentar banyak tentang penggunaan Sirekap, IT KPU, tapi sama sekali ya melihat barangnya aja nggak pernah, orang tinggalnya di Amerika. Tapi hanya slide-slide dan kemudian juga tampilan-tampilan dari web KPU yang kemudian dikomentari. Keterangan seperti itu sebenarnya sangat sulit untuk bisa dijadikan sebagai satu alat bukti, kecuali memang mereka melakukan audit forensik. Dan audit forensik dilakukan secara resmi dan diminta secara resmi kepada KPU, dan KPU mengatakan silahkan dilakukan. Kalau prosedur itu tidak dipenuhi, maka audit forensik tidak bisa dilakukan. Ya. Misalnya ada orang mati gitu. Apa penyebab kematiannya? Kan harus dilakukan otopsi. Tapi kalau keluarganya menolak dilakukan otopsi nggak bisa dilakukan oleh dokter. Jadi orang yang mati itu tetap misteri selamanya. Kira-kira seperti itu. Lagi teman. Udah cukup ya? Ya. Terima kasih, Bro. Baik.